Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Nah, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan atau mengerjakan tugas yang telah diberikan oleh dosen kami, yaitu mewawancarai anak aliyah tentang sikap emosional atau problematika pasca pandemi saat ini, pembelajaran saat ini. Di sini kami beranggotakan ada Rosa Angelina, ada Farah Aulia, dan ada Puspa Nur Fitriana. Ada satu lagi, Aulia Maulidia. Dia tidak bisa hadir karena ada suatu acara yang harus dia ikuti. Nah, di sini kita sudah bersama siswi Madrasah Aliyah Negeri 1 Serpong yang bernama, siapa namanya? Nama saya Malva Lena Kaulika Rahma, bisa dipanggil Malva. Kita udah bersama Malva nih. Nah, di sini kita akan mewawancarai, ada 5 pertanyaan yang nanti akan dibagi-bagi oleh teman-teman kita ini. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan itu pasti tentang biodata ya. Coba jelaskan, ceritakan biodata Anda gitu, saudari Malva. Nama, umur, kelas, tempat tanggal lahir, silakan. Ya, saya ulangi, nama saya Malva Lena Kaulika Rahma, dipanggil Malva, lahir di Bogor 19 Maret 2004, sekarang usianya 17 tahun, terus Kelas berapa? kelas 11 IPS 2, asal sekolahnya Madrasah Aliyah Negeri 1, Kota Tangerang Selatan. Alamat rumah? Alamat rumah Jalan Betet 1, nomor 15, Kampung Kebun Kopi, RT 04 RW 07, Desa Pengasinan, Kecamatan Gunung Sindur, Bogor. Di Madrasah Aliyah Negeri 1 Serpong ini ngambil jurusan apa, Malva? IPS. Oke, sudah lengkap. Untuk data lengkapnya, lanjut pertanyaan kedua. Halo? Oleh Rosa Angelina ya. Silakan Rosa Angelina. Ya. Iya, Malva. Lanjut ya. Ya. Nah, di pembelajaran yang di pembelajaran PJJ saat ini tuh di sekolahan Malva itu pembelajarannya itu menggunakan aplikasi apa aja? Menggunakan untuk halo? Iya. Halo, Kak. Iya, putus-putus ya? Iya. Jadi berhenti. Untuk percakapan murid dan gurunya, kita memakai WhatsApp. Lalu untuk kegiatan belajar dan mengajarnya, disediakan e-learning dari sekolah, tapi kita juga memakai aplikasi lain seperti Zoom, Google Classroom, dan YouTube. YouTube itu dipakai buat mengupload tugas atau mencari materi? Halo? Ya, di Malva kan Halo? menggunakan YouTube. Halo, maaf Kak, kayaknya sinyal aku ada ini. Ya, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Lanjut aja, kalau itu berhenti dulu. Tadi di sekolah Malva itu menggunakan YouTube ya? Iya, Itu gunain YouTube YouTube. buat mengupload tugas atau mencari materi? YouTube buat ngupload tugas, dikasih materi juga dari sana. Terus kalau e-learning biasanya untuk arahan-arahan per pelajarannya.
Karena di e-learning itu kita disediain mata pelajarannya, jadi sesuai nanti pas masuk ke room-nya itu langsung masuk room mata pelajaran kayak kelas tapi online aja gitu, ada di layar HP aja. Terus Google Classroom juga kayak gitu. Absensinya itu pakai e-learning juga ya? Iya. Oke. Yang pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan sama teman saya ya, Puspa Nur Fitriana. Ya, Malva, untuk pertanyaan selanjutnya, masalah-masalah apa yang kamu alami selama pembelajaran daring ini, khususnya untuk pembelajaran Al-Quran Hadis? Menurut kamu apa aja masalahnya? Masalah-masalah mungkin karena kita belajar di rumah juga, nilai jadi berkurang, terus kontak juga berkurang, maksudnya kontak secara langsung malah nggak ada sama sekali. Jadinya untuk penjelasan jadi sedikit lebih kurang fleksibel dari yang sebelumnya. Yang dipahami tuh sedikit lebih kurang dari yang dijelaskan langsung di sekolah. Terus tuh kalau untuk masalah-masalah internet atau alhamdulillah selama WiFi di rumah saya itu baik-baik aja, tapi kadang suka ada masalah juga, kayak sekarang ini suka hilang-hilangan. Iya betul, Pak. Terus Cuaca. Putus ya. ya karena cuaca dari tadi juga mendung kan, geluduk-geluduk gitu. Terus kalau untuk teman-teman juga kadang yang kayak gitu sinyal seringnya, karena mereka kadang ada yang memanfaatkan kuota dari pemerintah, ada yang beli kuota sendiri, jadi macam-macam masalahnya. Terus juga ada untuk karena di rumah nggak terkontrol, jadinya ada yang bangun siang, ada yang macam-macam lah pokoknya. Kadang ada yang nggak ikut Zoom, tapi di absen ada. Oh, jadi nggak sesuai gitu ya sama yang di absen, sama yang di Zoom. Iya. Berarti selama pembelajaran pandemi ini berarti nggak maksimal ya belajar, yang nggak kayak belajar secara langsung gitu. Terus kalau menurut Malva, itu gimana cara solusinya, cara mengatasinya? Cara mengatasinya sebenarnya cuma Iya. satu sih, Apa? balik lagi ke sekolah. Cuman kan kita balik lagi masalahnya ke virus yang ada di bumi ini, terutama di Indonesia, karena masyarakat juga masih belum maksimal karena mereka tidak terlalu mau menaati peraturan. Karena yang saya lihat banyak di luar negeri itu, mereka udah bisa sekolah offline karena masyarakatnya disiplin sama peraturan pemerintah untuk jaga jarak, pakai masker, dan lain-lain. Jadi solusinya itu balik lagi kepada diri kita sendiri ya, balik lagi kepada dirinya masing-masing, kepribadian dia masing-masing. Ya, terutama juga untuk yang suka bangun siang, suka males. Harus lebih rajin lagi berarti ya selama pandemi ini, biar nggak malas-malesan. Ya. Oke, mungkin itu aja untuk pertanyaannya. Selanjutnya ditanya oleh Farah. Iya, pertanyaan yang selanjutnya itu kalau untuk karakteristik Malva sendiri gimana di sekolah? Kayak fisik, sosial, emosional, terus spiritual, latar belakang budaya, bisa dijelaskan nggak Malva? Maksudnya itu yang kayak gimana ya Kak? Bisa dikasih contoh nggak? Misalnya nih, kayak aspek sosial. Di sekolah Malva itu Malva ikut eskul atau ikut Ikut organisasi aktivitas, apa? organisasi, apa eskul gitu. Halo? Iya. Halo? Tadi jelas nggak Malva? Maaf Kak, keputus.
Putus-putus. Jadi gini, di karakteristik itu ada aspek fisik, sosial, emosional, spiritual, dan aspek latar belakang budaya. Yang pertama itu misalnya aspek sosial nih. Aspek sosial itu di sekolah Malva ini, Malva ikut ekstrakurikuler atau organisasi apa gitu di sekolah? Masuk nggak? Kayaknya putus lagi nih. Putus-putus. Tadi keputus di aspek sosial. Iya, yang aspek sosial di sekolah Malva ini. Iya, mungkin Alfa suka ikut aktivitas organisasi atau eskul di sekolah. Kalau saya pribadi di sekolah itu mengikuti kegiatan organisasi Paskibra dan eskul Marawis dan juga tahfiz. Sebelumnya pernah ikut eskul tari saman, tapi saya keluar dari situ. Kalau untuk eskulnya itu daring atau gimana? Daring, Kak. Daring Zoom. Oh, daring. Kalau organisasi juga? Kalau organisasi perlu datang ke sekolahnya atau via Zoom? Masih sampai saat ini sih kita masih via Zoom. Kalau untuk datang tapi efektif nggak? Nggak banget. Oh, nggak efektif berarti ya? Kurang. Nggak efektif. Karena kan kalau Paskibra itu pelatihan fisik. Jadi benar-benar nggak efektif. Karena kita nggak lihat yang mereka lakuin. Karena kita kan ngajarinnya PBB ya, Kak. Jadi nggak bisa benerin yang benar-benar gerakan mereka tuh harus yang bener bangetnya tuh gimana. Berarti kalau untuk organisasi gitu atau eskul-eskul yang biasanya di lapangan gitu, kalau di sekolah benar-benar nggak efektif selama pandemi kayak gini kalau jarak jauh gini. Iya. Buat yang karakteristik yang selanjutnya itu sikap emosional, pernah nggak di pas Malva sekolah gitu yang sebelum pandemi ya, kita ngomong sebelum pandemi, pernah nggak membuat masalah-masalah gitu atau kegaduhan selama di sekolah, atau pernah berurusan sama guru BK atau BP? Alhamdulillah sih belum. Tapi kalau mungkin untuk telat masuk sekolah pernah. Oke. Tapi sama aja, berurusannya sama Bapak BK juga pas telat masuk. Kalau yang suka telat, no, Rosa sering telat waktu sekolahnya dulu. Ya Allah, kakak pecah. Buat aspek selanjutnya itu aspek spiritual. Kalau aspek spiritual biasanya kita mengambil itu di lingkungan rumah atau masyarakat. Biasanya di lingkungan rumah itu aktif nggak gitu? Ikut-ikut kayak misalnya Karang Taruna atau pengajian-pengajian pemuda gitu. Kalau di lingkungan rumah aku pribadi itu sekarang tuh udah kurang banget ke organisasi kayak gitu. Mungkin bisa dibilang nggak ada, karena yang seumuran aku di sekitar rumahku tuh jarang. Kebanyakan tuh anak-anak umur kelas 4 SD, kelas 3, kelas 2. Kebanyakan kayak gitu. Kurang remajanya berarti ya?
Remajanya kurang. Oke, ini yang terakhir nih ya. Ini aspek latar belakang budaya. Malva ini asli orang Bogor, benar? Iya, saya asli orang Bogor. Orang tua juga? Enggak sih, enggak. Asli orang Bogor, tapi keturunan Jawa. Itu aja sih pertanyaannya yang bisa kita tanyakan. Ada nggak pertanyaan-pertanyaan lain gitu, teman-teman yang lain ada nggak yang mau bertanya? Jum, tinggal 7 menit lagi soalnya. Yuk, yang mau bertanya. Kalau nggak ada ya kita tutup, kita akhiri wawancaranya. Ya, dilanjut ya, menanya lagi. Ya, silakan Rosa, nanya aja. Maaf Pak, selama PJJ ini tuh jam pelajaran itu berkurang atau gimana? Atau kebanyakan guru hanya ngasih tugas gitu tanpa menjelasin materi gitu? Kalau jam pelajaran berkurang, karena yang biasanya kita belajar sampai habis asar, sekarang waktunya cuma sampai zuhur. Jadi per pelajaran itu sekitar dikasih 25 menit. Dan untuk penjelasan, sejauh ini sih untuk pelajaran Kurdis itu jelas, karena ibunya ngejelasinnya via Zoom. Tapi untuk beberapa pelajaran, ada yang ngasih materinya tuh dari YouTube, atau mungkin PowerPoint. Selama untuk nggak pandemi kan, kita selama sebelum pandemi kita tuh kalau belajar selalu dijelasin kan, walaupun pakai PowerPoint gitu pasti dijelasin sama ibunya. Nah pas dari pandemi ini kita hanya dikasih PowerPoint tuh, tapi terkadang ada yang dijelaskan, tapi lebih sering dikasih PowerPoint sama video YouTube, dikasih link YouTube. Tapi menurut Malva tuh kalau misalkan guru cuman hanya sekedar ngasih materi terus tiba-tiba ngasih tugas, itu menurut Malva kayak gimana pendapatnya? Kan masih pelajar juga, masih belajar. Pendapat bingung sih mau gimana. Emang ngasih tugas kita nggak ngerjain, nggak ada nilai dikerjain, tapi sebenarnya gimana ya, berusaha keras buat ngerti, tapi kadang ya gitulah kayaknya lah jelasinnya. Ya udah, kayaknya cukup aja pertanyaannya. Bagas mau ditutup aja. Iya, intinya mah pembelajaran jarak jauh ini benar-benar siswanya harus aktif nyari-nyari materi kemana-mana gitu ya. Mungkin kalau waktu di sekolah mah dijelasin sama guru ini pelan-pelan, jadi kita ngerti. Sekarang kita harus nyari sendiri, itu aja. Iya. Mungkin kita udahin wawancaranya ya, karena Zoom juga udah mau habis ini. Yang pertama, terima kasih ya Malva mau diwawancarain. Iya. Dan makasih juga teman-teman udah mau partisipasi buat nyelesain tugas fikih ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.